Mas Mira, sampean mateng aneh. Rahim tanpa bayi, mung suarane deg-degan lan angin buyung. Mas Mira, ayo kutu lan fitnah teko, setan bayi atau bayi siluman. Sampean ora peduli ngantek teko lintang kemuka. Mira, aku sudah bilang Mira, kamu ini hanya hamil-hamilan saja. Anak lanang yang kamu cita-citakan hanya bayang-bayang wajah Raden Gatot Kaca idolamu saja. Sudahlah Mira, berhenti kau berhayal yang bukan-bukan. Kalau tidak, aku akan pergi jauh. Beh! Aku hanya melongo. Begitu kalimat pahit yang keluar dari mulut Mas Mardowo, suami keduaku. Ketika ia tidak sanggup lagi mendengar caci maki dan umpatan para tetangga seisi kampung. Tetangga kampung yang kebetulan bertemu dengannya di pasar Daweta. Sambil menunggu tamu yang datang, aku ingin berbagi kisah. Suamiku itu mungkin lupa kalau yang namanya ibu atau mbok itu harus pasrah, tabah, sumarah, iman, eling, dan tentu saja tawakal pada Gusti Allah. Apa tuh itu? Mas Dawo? Mas Dawo? Mas Dawo? Mas Dawo? Mas Dawo? Mas Dawo! Apapun yang terjadi pada bayi yang kukandung waktu itu, aku tidak peduli, Mas. Biar saja mereka mengumpati aku semau mereka. Jinah siluman lah, jinah memedi lah, ngelmu demit lah. Aku tidak peduli, Mas. Karena aku yakin, seyakin-yakinnya bahwa Gusti Allah itu maha adil, maha welas asih.
dan tidak main-main. Dan satu lagi Mas Dowo, anak itu adalah titipan Allah. Jadi aku ini hanya pengasuhnya. Mas Mardowo malah makin kencang ngomongnya. Begini katanya. Ya Mira, tapi mimpimu dengan Raja Mojopahit itu apa tidak keterlaluan? Kamu bermimpi yang bukan-bukan, katanya dia mau menikahimu, kamu bilang kamu sudah punya suami, oh itu bagus Mira. Tapi pada akhirnya kamu mau juga dan kamu hamil. Hamil bukan anakku, tapi anak Raja Mojopahit itu. Sudahlah Mira, aku tidak kuat lagi. Aku mau pergi saja. Pergi. Aku hanya melongo. Dikiranya aku melakukan perbuatan yang jahat. Lalu suamiku itu pergi sambil menyambar jaket kulitnya. Yang terdengar hanya suara motornya yang nyaring lalu menghilang. Dia tidak kembali karena dia menjadi penghuni rehabilitasi narkoba. Ya maklum, pemuda desa mudah tergoda, mudah terhasut omongan para tetangga seisi kampung. Tetangga kampung itu tidak mau tahu apa yang terjadi pada perempuan seperti aku ini. Janda beranak satu yang ditinggal mati oleh suami. Ngomong-ngomong tentang suami, aku ini punya satu suami dulu. Namanya Mas Kasmino. Dia itu tukang gali sumur bor di Blawong. Terkenal sekali. Sudah banyak sumur bor yang dia hasilkan. Airnya jernih. Tapi suatu ketika Mas Kasminoko itu mimpi aneh. Waktu dia menggali sumur bor di dekat hutan Karangkekot. Katanya dia dimarahi Mbah Reksonya di sana. Katanya berani-beraninya dia menggali sumur di tempat cucunya dimakamkan. Mas Kasmino. Tidak lama dari itu, Mas Kasmino jatuh sakit dan dia meninggal. Mas Kasmino. Kata dokter yang memeriksa Mas Kasmino, katanya dia meninggal dunia akibat kena serangan jantung karena kecapean saja. Mas Mira, sampean Mas Kasmino, tubuhnya yang tambun, ototnya yang keker, dan karismanya itu loh. Mas Kasmino. Mas Kasmino punya 10 anak buah. Ngomong-ngomong tentang anak, aku ini punya 1 anak perempuan. Namanya Mas Wida.
dari buak buak bak dan kidang bak. Mas Widari, Mas Widari. Iya, Mas Widari. Dia itu sekarang membantu mbokku membuka praktek pijat bayi di Srondol. Apa? Ketawa. Denger Srondol aja ketawa. Ya memang bener toh. Pijat bayi itu penting buat kelancaran darah si bayi. Piye to iki? Ngomong-ngomong mbokku, aku jadi ingin bercerita tentang mbokku. Mbokku itu biasa dipanggil Mbak Polatan. Mbak Polatan itu artinya air muka. Ya memang, mbokku itu tidak pernah masam air mukanya. Dia itu selalu ceria dan jarang marah. Aku jadi rindu sama mbokku. Jadi ingat, waktu itu usia kandunganku mencapai 1 tahun. Kata orang-orang kota, aku ini harus diruat. Tapi waktu aku bicara sama mbokku lewat surat, balasannya tertulis begini. Mas Mirah anakku. Dia menjawab. Lakoni saja, Nduk. Gusti Allah itu tidak pernah main-main. Hanya orang-orang yang cupet saja yang memandangmu aneh-aneh. Mbok, begitu singkat, tapi menenangkan hati. Ya karena itulah, aku lakoni seperti sekarang ini. Seger tenan. Mas Mirah, sampean mata aneh. Seger sekali. Apa? Apa? Aneh ya? Sembarangan saja. Kata orang-orang aku ini aneh. Aku ini gendeng. Mas Mirah kok minumnya air kembang? Yang minum kembang kan hanya memedi. Mirah, kok ini hamil memedi? Sembarangan saja. Karena aku penasaran, aku pergi diantar oleh suamiku ke rumah sakit yang ada di kabupaten. Aku bertemu dengan dokter kandungan, kalau tidak salah namanya itu Dokter Bob. Setelah diperiksa kurang lebih setengah jam, Dokter Bob ini bicara. Kau ini tak hamil, Mirah. Hanya ada pusaran angin di perutmu itu. Alah, dokter tunggu dokter. Masa pusaran angin? Emangnya pusaran angin bisa tinggal di dalam rahim? Dokter Bob angkat tangan. Dia malah menyuruh aku pulang. Begini katanya. Apa mau dikata, Mirah? Hanya ada pusaran angin. Aku malah disuruh pulang. Lalu aku pergi ke Kiai Mauludin. Assalamualaikum. Pak Kiai. Assalamualaikum. Aku pergi ke Kiai Mauludin yang ada di Botekan. Kiai Mauludin ini adalah seorang kiai yang baik hati. Dia terkenal bisa menyembuhkan penyakit yang aneh-aneh.
Astagfirullahaladzim. Sebentar. Mulutnya berkomat kamit. Dan dia memberiku segelas air putih. Glek, glek, glek. Seger sekali. Lalu aku diminta Kiai Mauludin untuk menceritakan bagaimana aku bisa hamil. Yang kata orang aku ini hamil memedit. Lalu aku menceritakan bagaimana waktu aku bertemu dengan Raja Mojopahit. Dan aku menceritakan bagaimana waktu aku diajaknya menikah. Dan aku menceritakan bagaimana aku diajaknya berkeliling-keliling istana. Dan aku terbuai. Ya itu semua karena aku ini kurang kasih sayang dari suamiku. Suami pertamaku, Mas Kasmino, pendek umurnya. Suami keduaku, Mas Mardowo, hanya mau aku kalau aku punya uang hasil panen saja. Dan sisanya habis di meja judi. Lalu, Kiai Mauludin ini kembali diam. Kali ini, dia seperti sedang mengobrol tapi tidak tahu mengobrol dengan siapa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mira, kamu mendapatkan anugerah dari Gusti Allah. Kamu hamil. Aku sudah bicara dengan bayimu. Bayimu itu bersedia lahir ke bumi ini. Jika bintang kemukus datang, bintang kemukus datang, bintang kemukus datang. Sabar. Banyak berdoa. Gusti Allah punya rencana lain untuk memberikan anugerah pada umatnya. Sejak saat itu, aku semakin optimis. Aku yakin Kiai Mauludin ini tidak pernah berbohong. Dan aku yakin aku ini hamil. Semenjak saat itu, aku menjadi begadang di pekarangan rumah. Tidak terasa dingin, malah gairah menunggu bintang kemukus datang. Hingga waktunya tiba. Perkataan Kiai Mauludin itu benar-benar terjadi. Bintang kemukus datang. Aku menunggu dengan hati yang berdebar-debar, jantung yang dak-dikduk. Karena tiba-tiba saja perutku ini bergejolak, seperti meronta-ronta. Ada tinju-tinju kecil yang memukul-mukul dinding perutku. Rasanya sakit sekali. Aku memanggil-manggil Mas Mardowo. Mas Dawo. Mas
kejadiannya begitu cepat. Mas Margawa datang. Lalu dia membaringkan aku di atas ranjang. Tolong Mas, sakit. Sakit Mas. Mbok Sepen, seorang dukun beranak yang kebetulan tinggalnya tidak terlalu jauh. Sakit Mbok. Tolong Mbok. Awalnya dia menolak karena takut terkena tulah. Tapi setelah melihat aku meringis-ringis kesakitan, akhirnya Mbak Sepen mau turun tangan juga. Mbak sakit, Mbak, tolong Mbak. Hingga malam itu tiba. Aku melahirkan bayi laki-laki, putra Raja Mojopahit. Tetapi hanya sesaat tangisan itu, seolah-olah dia memanggilku. Terima kasih, Ibu. Bayi yang belum sempat kuberi nama ini meninggal dunia. Rambutnya yang hitam, kulitnya yang kuning, dan senyumnya yang menenangkan hatiku. Mas Mira, sampean meteng aneh. Dia dimandikan di bawah cahaya bintang kemupus. Dia dikafani dan dikuburkan di belakang rumah. Hingga malam itu, aku bermimpi bertemu dengan Raja Mojopahit. Dia berkata, Mas Mira, kamu adalah wanita yang baik hati. Kamu telah melahirkan anak kita dengan hati yang tulus. Anak kita kamu beri nama Sembodo. Memang Mira, anak kita ini bernama Ken Sembodo. Sejak saat itu, aku tidak pernah bermimpi lagi. Dan sejak saat itu pula, aku bisa mengobati penyakit yang aneh-aneh. Orang-orang memanggilku Mbok Pagedongan. Mas Mira, sampean meteng aneh. Rahim tanpa
Ayo kutulan fitnah teko, setan bayi atau